Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadul Jannah. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Biologi. Jadi tujuan untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Wardatul Jannah. Langsung saja yang saya akan bahas di sini yaitu metabolisme pada hewan. Jadi di sini ada 5 sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian metabolisme, kedua anabolisme dan katabolisme, ketiga metabolisme pada ruminansia, keempat fungsi metabolisme, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian proses pengubahan biokemis yang terjadi di dalam sel dan dapat dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme atau penguraian. Mungkin kita sering sekali mendengar istilah metabolisme pada tubuh manusia. Namun, benarkah proses yang satu ini hanya terjadi pada manusia saja? Sebenarnya makhluk hidup lain seperti hewan juga bisa melakukan proses ini. Bisa dikatakan bahwa metabolisme hewan tidak berbeda jauh dengan metabolisme yang terjadi pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Jadi, anabolisme merupakan sebuah peristiwa perubahan senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Anabolisme atau sintesis sendiri membutuhkan energi, misalnya cahaya matahari atau energi kimia. Energi tersebut kemudian akan digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi kompleks. Energi itu sendiri tidak akan hilang namun tersimpan dalam bentuk yang kompleks. Adapun beberapa macam anabolisme yang terjadi pada hewan, yaitu yang pertama kemosintesis, selanjutnya sintesis lemak, dan terakhir sintesis protein. Kemudian selanjutnya katabolisme. Katabolisme merupakan serangkaian reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada hewan, proses ini terjadi dalam 3 tahapan, yaitu molekul organik yang besar seperti protein. Polisakarida atau lemak akan dicerna menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian, molekul ini akan diambil oleh sel dan akan diubah ke dalam molekul yang lebih kecil lagi, dan pada akhirnya kelompok tersebut akan berubah menjadi air dan karbon dioksida. Baiklah, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu metabolisme pada ruminansia. Ruminansia adalah hewan menyusui yang berkuku genap, contohnya sapi, kerbau, domba, kambing, dan lain-lainnya. Nama ruminansia berasal dari bahasa Latin yaitu ruminare, yang artinya mengunyah kembali atau memamah biak, sehingga dikenal dengan hewan memamah biak. Saat memakan rumput, sapi akan memakan terus sampai sekenyang-kenyangnya. Rumput di dalam mulut sapi akan dikunyah secara kasar, kemudian masuk melalui kerongkongan menuju lambung. Setelah kenyang, sapi akan istirahat. Selama istirahat ini, rerumputan yang sudah masuk lambung akan dicerna menjadi halus, kemudian akan dikeluarkan ke mulut lagi dan dikunyah kembali. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam lambung lagi untuk disalurkan ke usus halus. Seperti pada gambar yang sudah tertera di dalam PPT, bisa teman-teman lihat. Proses inilah yang dinamakan proses memamah biak yang dialami oleh ruminansia. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi metabolisme. Jadi di sini ada beberapa fungsi metabolisme. Yang pertama, fungsi metabolisme yang pertama yaitu bernapas dan mencerna makanan. Kedua, mengalirkan darah serta memperbaiki dan memperbarui sel. Ketiga, mengendalikan suhu tubuh. Keempat, memicu kontraksi otot. Kelima, menghilangkan limbah melalui urin dan fesis. Keenam, menjaga fungsi otak dan saraf. Ketujuh, menghasilkan makanan sebagai proses zat makanan yang ada dalam tubuh. 8. Zat-zat yang dihasilkan protein berguna untuk pertumbuhan dan respirasi jaringan tubuh. Dan yang terakhir, memperbaiki jaringan yang rusak.
Itulah beberapa fungsi dari metabolisme. Jadi tadi kita sudah membahas tentang fungsi dari metabolisme. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi. Semua organisme hidup memiliki proses utama yang perlu dilaksanakan untuk menunjang kehidupannya. Pada proses tumbuh, berkembang, dan memperbanyak diri diperlukan energi yang didapat dari makanan. Tidak seperti tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri, hewan memerlukan sumber energi yang berasal dari tumbuhan maupun hewan lainnya sebagai bahan pangan. Secara umum, bahan pangan yang dibuat untuk hewan memiliki 3 molekul utama yang disebut dengan molekul makromolekul. Makromolekul tersebut sangat berguna utama dalam memperoleh energi dan pembentukan tubuh. Semua bahan makanan tersebut dicerna dan digunakan dalam serangkaian reaksi kimia yang disebut metabolisme. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, saya Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.